Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha kuasa, zat yang maha esa, zat yang maha mulia, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang senantiasa kita meminta pertolongan dan pelindung kepadanya. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, contoh teladan baik bagi kehidupan kita, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk beramal soleh, beribadah, dan senantiasa untuk menjaga ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kesalahan, kekhilafan manusia yang dilakukan, terkadang amalan itu dapat terhapus oleh amalan-amalan lain yang dapat menghapus pahala ibadah itu. Adapun 5 faktor penyebab amalan seorang, pahala seorang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyirkul akbar, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawasul kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah. Karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada para pelakunya dengan finnari khalidina fiha, kekal selamanya di dalam neraka jahanam karena telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Karena syirik merupakan dosa besar. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya perbuatan syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kemudian amalan yang kedua yang dapat menghapus pahala ibadah yaitu riya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya merupakan salah satu faktor penyebab yang dapat menghapus pahala ibadah seorang. Apabila seorang beribadah, beramal dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian, pujian, penilaian orang lain, atau dia beramal hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 3, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah kami perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya untuk agamanya. Maka keikhlasan merupakan salah satu pondasi yang utama agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riya merupakan faktor penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga adalah ujub atau membangga-banggakan amalan. Terkadang kita merasa bahwa amalan kita sudah banyak. Kita sudah pergi haji berkali-kali, umrah, kita puasa Ramadan, kita bersedekah, kita sudah banyak membantu orang lain, kita banyak menolong orang lain, lalu kita merasa bangga dengan amalan kita, lalu kita meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain, merasa bahwa kita lebih baik, lebih sempurna daripada yang lainnya, lalu kita membanggakan diri seperti mana iblis membanggakan dirinya ketika dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang terbaik dari makhluk ciptaan yang lainnya. Karena membanggakan diri adalah salah satu faktor yang menyebabkan pahala ibadah seorang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat adalah
mengungkit-ungkit amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau hilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya ria'an nas, karena riya kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga keikhlasan amal saleh kita, ibadah kita, sedekah kita. Jangan sampai pahala sedekah kita hilang karena kita suka mengungkit-ungkit, menyakiti perasaan si penerima. Apalagi kita ria'an nas, senantiasa beramal untuk mengharapkan pujian dan penilaian orang lain semata dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari amalan perbuatan semacam itu. Yang kelima adalah menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Qaulu ma'ruf khairum min shadaqati yatba'u hadha. Perkataan yang baik dan pemberi maaf khairum min shadaqah, lebih baik daripada sedekah yatba'u hadha, yang diikuti dengan menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita mengajarkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, memberikan pelajaran yang baik agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Apalagi kalau kita beramal lalu kita menyakiti perasaan si pemberi, meskipun kita itu sudah memberi, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan itu bisa merusak pahala sedekah kita. Maka perkataan yang baik dan memberikan maaf kepada orang lain itu lebih baik daripada kita suka mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai pahala kita hilang, dan ini termasuk orang-orang yang merugi, al-muflis, orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga keikhlasan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah dalam kita beramal, terutama kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan masrur, dengan senang hati, mengharap iman wa ihtisaban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan pemirsa sekalian. Semoga Allah menjaga kita dan memiliki kita dan menolong kita dalam setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.